萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kelompok Xiao yang semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama waktu mengalir di tengah terbang yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang tak berujung itu sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar sebuah benteng tampak samar di ujung pandangan mereka. Benteng itu dibangun melawan pegunungan, tampak seperti harimau ganas yang menjaga rute kunci yang mengarah dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan Kekaisaran Jiama harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan sejumlah hantu yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang-orang yang meninggal di medan perang selama tahun-tahun ini. Ini juga telah menyebabkan banyak kerajaan berkeliaran ketakutan seperti orang yang takut pada harimau. Oleh karena itu benteng ini memiliki nama yang agak galak. Zengui Pass. Senyum perlahan membeku di wajah Xiao yang saat pandangannya menyapu ke arah garis luar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala raksasa binatang elang harimau dan melihat ke bawah pada benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyum muncul di sudut mulutnya dan melebar dengan cepat. Akhirnya, tawa meraung yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Jiama, saya, Xiao Yan telah kembali. Tawa keras bergulir seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Kalau tidak, dia pasti akan menarik tatapan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di 10 binatang terbang menyaksikan Xiao Yan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Yan, orang yang selalu tersenyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Jiama? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan agak ingin tahu. Tatapan mereka memandang ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Iya nih, ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Jiama. Kami dapat dianggap telah memasuki Kekaisaran Jiama setelah kami melewati tempat ini. Xiao Li mengangguk dan berkata, saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Misty Cloud Sect. Sungguh tidak terduga bahwa saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiao yang perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara dengan seringai. Senyum itu memiliki perasaan nostalgia padanya. Hehehe, jika itu masalahnya, apa yang kita tunggu? Xiao Li tersenyum. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah melarikan diri hidup-hidup sementara dikejar oleh Misty Cloud Sector yang ingin membunuhnya. Hal ini telah mengubah Kekaisaran Jiama menjadi kegemparan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih menarik dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang ditularkan. Xiao Yan juga tertawa pelan. Tangan panjangnya diperpanjang dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut tenang. Penguasa besar hitam gelap yang besar muncul dengan sekejap. Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam kerajaan Jiama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini? Penguasa Suan berat ditempatkan di punggung Xiao Yan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiao Yan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam itu,
yang membawa seorang penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala binatang elang harimau. Mereka tiba-tiba samar-samar merasakan niat membunuh yang tajam secara bertahap yang dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Di dalam hati mereka, semuanya diam-diam menyebutkan bahwa kekaisaran Jiama akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semua orang, tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas terdengar oleh telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan pada saat ini. Suatu pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiao Yan. Segera 10 binatang terbang lainnya mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Mereka segera berhenti di langit. Semua tatapan menyapu ke arah sosok pria muda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawahnya mungkin hanya akan melihat sedikit bintik-bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang di gerbang benteng. Nama akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan muncul seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tetapi orang-orang sudah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela napas lembut saat dia berbisik. Saudara ketiga, tampaknya ada sesuatu yang salah ke Zhen Guipas ini sepertinya agak terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Namun sekarang, Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu sementara Xiao Yan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget ketika dia mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng dalam dan kejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika saya pergi dari tempat ini, lalu lintas manusia di sini sangat luar biasa. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu saya bahwa seseorang sudah mengetahui tentang berita kepulangan Anda? Lin Xiuya juga memanjangkan kepalanya dan bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wilayah sudut hitam dan kerajaan Jiama begitu jauh. Tidak seorang pun di Kekaisaran Jiama yang seharusnya tahu tentang berita apapun tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepala dan berkata, kota tampaknya memiliki jejak perkelahian. Selain itu, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang telah diam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti aliran air dari antara alisnya. Akhirnya, dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggunya untuk menyelidikinya. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Tatapannya beralih ke tengah benteng. Senyum tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara. Benteng ini memang tidak cukup damai. Selain itu, sungguh tak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Orang familiar? Xiao Li tercengang. Mari kita turun dan lihat. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak mengatakan hal lain. Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan binatang elang harimau saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. Pada saat ini,
Atmosfer di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Zhenggui Pass sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan permusuhan. Senjata bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukan akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan saling bertarung dengan pisau tajam. Meng Li, Anda benar-benar berani menyerang komandan Anda secara pribadi. Anda akan mengalami kesulitan menjaga kepala Anda jika hal ini adalah untuk mencapai ibu kota. Seorang pria setengah baya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang yang tampak seperti pagoda logam berteriak sambil melihat lelaki itu dengan marah. Sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hehehe, Muhtie, jangan gunakan metode ini pada saya. Meskipun saya telah melakukan persiapan ini untuk waktu yang lama, saya tentu saja tidak berani melakukan hal yang keterlaluan tanpa dukungan seseorang. Pria yang mengenakan jubah kuning tertawa dalam suara gelap. Mendukung? Maksudmu Mystic Cloud Sector? Pria yang dipanggil sebagai Muhtie matanya menyusut ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara kaget, apa yang ingin dilakukan oleh Mystic Cloud Sect? Jika keluarga kekaisaran tahu ini, pasti akan manuver pasukan untuk menghancurkan mereka. Hehehe, keluarga kekaisaran? Terus, apakah Mystic Cloud Sect takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera menjadi dingin saat dia berbicara dengan cara jahat, selama aku membunuhmu, aku secara alami akan memiliki metodeku sendiri untuk mengendalikan Zhenggui Pass ini. Dengan reputasi yang saya miliki selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua tentara ke sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Anda benar-benar ingin memasukkan tentara kekaisaran di bawah Anda? Muhtie dengan lembut menghirup udara dingin. Badai naik di hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, sepertinya seluruh kekaisaran Jiama akan merasakan kejutan yang mengguncang bumi. Itu tak terduga bahwa Mystic Cloud Sector segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Anda ingin membunuh saya dengan kekuatan puncak Doling? Muhtie tertawa marah. Komandan Muhtie, saya tahu Anda telah menembus kelas Douang baru-baru ini. Namun, seseorang yang belum menstabilkan kekuatannya di kelas Douang berani menjadi sombong ini? Meng Li meringkuk bibirnya dengan jijik. Dia segera berteriak keras, "Tetua Yun Fan, tolong turun tangan dan singkirkan orang ini." Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang berembus tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih muncul di dinding tinggi di halaman depan. Orang di depan adalah seorang lelaki tua dengan wajah seperti air yang tenang. Suasana menekan meliputi seluruh rumah gubernur kota atas penampilannya. Yun Fan? Seorang tetua dari Mystic Cloud Sect? Ekspresi Muhtie terlihat jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Sebuah kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Douling selama bertahun-tahun dan hanya beruntung menerobos ke kelas Douang belum lama ini. Jika seseorang mendiskusikan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang satu Douang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua Mystic Cloud Sect yang kekuatannya telah mencapai 3 bintang Douang? Komandan Muhtie, sebaiknya Anda menyerahkan simbol militer. Klan Muh Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan Mystic Cloud Sect kami, hal-hal yang akan diperoleh klan Muh di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan besar perusakan tidak akan jauh. Yun Fan melirik acuh tak acuh pada ekspresi jelek Muhtie dan perlahan-lahan berbicara. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memerintah militer. Mystic Cloud Sect melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan.
Saya, Muhtie, saya Jenderal Kekaisaran. Tidak perlu orang lain untuk memberitahuku jika aku menyerah padamu. Bahkan aku sendiri akan meremehkanku. Muhtie dengan marah membalas. Pemalu yang membandel. Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword biru gelap muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan tingkat saat terkunci ke Muhtie sebelum dia berbicara dengan cara yang acuh tak acuh. Satu-satunya nasib siapapun yang menghalangi Mystic Cloud Sect kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan menyalahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Hahaha, itu juga bagus. Saya belum bertukar pukulan dengan siapapun karena saya telah menembus kelas Do Uang. Hari ini, aku tidak akan kalah bahkan jika aku mati di tanganmu. Namun, ambisi liar dari Mystic Cloud Sect pasti akan mati dalam tahap embrio. Muhtie juga mengangkat semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain. Lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata tuanya. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Do Qi yang sangat kuat perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan menekan yang diciptakan dari Do Qi menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Muhtie juga secara bertahap menjadi serius dalam menghadapi aura Do Qi yang kuat dari Yun Fan. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Do Qi di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, seperti suasana yang cemas hendak dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Do Uang yang kuat hendak meletus, tawa yang jelas perlahan-lahan ditularkan dari langit. Tawa itu bertahan di halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Hehehe, sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa Mystic Cloud Sect menjadi sombong ini. Itu sangat melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yun Shan memiliki cukup banyak ambisi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.